selama beberapa waktu ke depan, saya Purnomo dan juga nanti akan ada Mas Ebut beserta teman-teman dari penyuluh Madya Dua Jakarta Selatan 1 akan membersamai Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersama seperti itu ya. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah belajar bersama terkait pengenalan bagaimana menyampaikan SPT tahunan PPH Badan tahun 2025 melalui Cortex. Yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa penyampaian SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 adalah penyampaian perdana untuk SPT tahunan, baik orang pribadi maupun badan usaha yang akan disampaikan melalui aplikasi terbaru kita, aplikasi Cortex. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sehubungan dengan hal itu Bapak Ibu sekalian, karena ini juga aplikasi yang masih cukup baru ya, seperti itu ya, aplikasi-aplikasi baru. Jadi secara teknis pun sebetulnya kita masih dalam tahap belajar bersama. Jadi nanti judulnya adalah kita akan melakukan belajar bersama terkait dengan pengenalan apa saja sih yang perlu kita persiapkan, terus kemudian fitur-fitur apa saja kah nanti yang akan kita dapat manfaatkan, dan juga apa yang harus kita laporkan terkait dengan penyampaian SPT tahunan PPH Badan, terutama untuk saat ini PPH Badan di nanti ketika akan disampaikan melalui Cortex tahun 2002 tahun depan ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Sebagai informasi, mungkin memang sudah ada beberapa kawan pajak yang lain yang sudah berhasil menyampaikan SPT tahunan melalui Cortex terkait dengan mereka-mereka yang memiliki tahun buku yang berbeda dengan tahun buku secara umum Januari Desember Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sebenarnya sudah sempat ada yang berhasil. Cuman aplikasi secara masif Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini sudah bisa digunakan, hanya secara masif memang belum tahu ya nanti akan kedepannya seperti apa. Nah, dalam rangka hal itu Bapak Ibu sekalian, mari kita lebih jauh berkenalan dengan SPT tahunan PPH Badan melalui Cortex. Dan sebelum ke SPT tahunan Bapak Ibu sekalian, kita akan coba membahas terkait dengan materi pendahuluan Bapak Ibu sekalian. Kalau materi pendahuluan yang perlu sekali lagi coba kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kawan pajak sekalian, adalah terkait dengan registrasi akun Cortex dan permintaan sertifikat elektronik. Secara umum, kami yakin Bapak Ibu sekalian, kawan pajak sekalian di KPU Madya 2 Jakarta Selatan 1 sudah berhasil ya melakukan registrasi akun, terutama untuk akun orang pribadi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan melalui Cortex untuk perusahaan masing-masing seperti itu ya. Hanya saja di beberapa waktu yang lalu mungkin ada kawan pajak sekalian yang mendapatkan surat himbauan dari AR, dari KPP terkait dengan ternyata ada yang belum registrasi akun Cortex. Dan ternyata kalau tahun sebelumnya seperti itu ya, sebelum Cortex ini berlangsung, registrasi akun Cortex itu kan disampaikan sebetulnya hanya digunakan untuk orang pribadi. Tapi ke depannya ternyata seiring berjalannya waktu, bukan hanya orang pribadi yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui impersonate ke perusahaan yang wajib melakukan registrasi akun Cortex, tapi ternyata seiring berjalannya waktu juga diperlukan bahwa wajib pajak badan juga harus memiliki sudah harus registrasi akun Cortex-nya harus sudah teraktivasi seperti itu. Jadi beberapa waktu belakang mungkin bagi Bapak Ibu yang menerima surat dari KPP terkait dengan belum dilakukannya aktivasi akun, barangkali yang memang benar-benar belum melakukan aktivasi akun bisa disimak sekilas terkait dengan registrasi akun Cortex. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk perusahaan sendiri memang tidak ada sertifikat elektronik, jadi hanya diharapkan, diwajibkan untuk melakukan registrasi akun dan aktivasi akun Cortex. Seperti itu. Ya, tujuannya apa? Tentu saja untuk mendapatkan akun Cortex dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, syarat ketika kita melakukan registrasi akun Cortex, Bapak Ibu sekalian, yang pasti tentu saja kita memiliki email yang aktif, telepon seluler yang aktif, dan juga NIK yang telah dipadankan. Ini untuk orang pribadi. Untuk perusahaan berarti harus ada email dan juga nomor kontak yang aktif, seperti itu. Nah, registrasi akun dan aktivasi akun Cortex itu digunakan pertama kali untuk login dan mempunyai akun
dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan di Cortex. Jadi ketika login pertama kali memang harus dilakukan aktivasi akun. Jadi kalau nggak aktivasi akun, nggak akan pernah bisa login di Cortex, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk permintaan sertifikat elektronik, kalau ini untuk orang pribadi ya, kalau perusahaan berarti nggak ada permintaan kode otorisasi DJP. Kemudian pengguna selain orang pribadi juga harusnya ada badan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu diperhatikan tentu saja bahwa password DJP online tidak sama dengan password yang ada di Cortex. Karena di Cortex terdapat ketentuan tersendiri terkait password seperti itu. Jadi, bagaimana caranya untuk aktivasi akun Cortex, Bapak Ibu sekalian? Di laman cortexdjp.pajak.go.id, sepanjang bahwa orang pribadi ini ataupun perusahaan ini sudah memiliki NPWP, tentu saja, dan diindikasikan kita sudah meyakini bahwa NPWP kita sudah padan, Bapak Ibu sekalian, seperti itu, nanti silakan kita langsung lakukan lupa kata sandi seperti itu ya. Dimana ketika kita melakukan klik lupa kata sandi, di situ ketika kita perlu mengisikan ID pengguna berupa 16 digit NPWP kita. Kemudian kita bisa melakukan permintaan tujuan konfirmasi untuk ubah kata sandi melalui nomor gawai, nomor ponsel, ataupun surat elektronik, ataupun email kita. Di mana nantinya ketika kita memilih satu dari dua opsi ini akan ada masking terkait dengan nomor kontak dan juga email yang terdaftar di DJP Online. Jadi, apabila memang nomor kontak ini dan juga email ini yang tertampil, yang termasking itu kita kenali, maka kita bisa langsung lakukan ubah kata sandi. Tapi ternyata ketika isian yang tertampil, yang termasking ini tidak kita kenali, artinya kita tidak, kemungkinan besar tidak bisa melakukan rubah kata sandi melalui kontak maupun email ini, maka diharapkan kita lakukan perubahan data untuk mengganti alamat email dan juga nomor kontak yang bisa kita pilih untuk melakukan perubahan kata sandi. Dalam hal bahwa ketika kita input ID pengguna NPWP 16 digit, kemudian tujuan konfirmasinya tidak tertampil, tidak ada email ataupun tidak ada nomor ponsel yang termasking seperti itu, maka diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk dapat melakukan perubahan identitas, perubahan nama email, dan nomor kontak di KPP terdekat seperti itu. Kemudian silakan tinggal lanjutkan dengan checklist pernyataan setelah sebelumnya mengisi kode keamanan dan juga untuk lakukan pengiriman seperti itu. Email dan SMS nanti akan terkonfirmasi disampaikan melalui nomor yang termasking, nomor tujuan Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian dikirimkan tautan yang bisa kita gunakan untuk melakukan perubahan Facebook seperti itu. Ketika perubahan kata sandi berhasil, ketentuannya adalah seperti biasa, terdapat satu huruf besar, satu huruf kecil, minimal terdapat satu angka, dan juga ada karakter khusus. Kemudian lakukan perubahan password, dan kita bisa lakukan login secara mandiri. Ini untuk aktivasi akun perusahaan, barangkali ada akun pajak kalian yang mendapatkan surat bahwa ternyata perusahaan masing-masing ada yang belum teraktivasi akun Cortex-nya, seperti itu. Untuk yang orang pribadi, kurang lebih sama Bapak Ibu sekalian, sepanjang bahwa NIK-nya sudah padan dengan NPWP, bisa dilakukan ubah kata sandi. Seperti itu. Ini untuk yang aktivasi akun Cortex. Ini untuk yang aktivasi akun Cortex, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk berikutnya, sekilas Bapak Ibu sekalian, kita akan beranjak ke materi utama kita terkait dengan SPT tahunan PPh Badan tahun 2025 melalui Cortex, seperti itu. Ya, mohon izin. Ya, SPT tahunan PPh Badan melalui Cortex, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan ada beberapa perubahan yang perlu kita siapkan sebelum melakukan penyampaian SPT tahunan PPh Badan di Cortex. Yang pertama adalah pengisian SPT tahunan dilakukan dari induk SPT. Jadi kalau sebelumnya
di e-form kita tahu bahwa untuk menyampaikan SPT tahunan, untuk mengisi formulir SPT tahunan, Bapak Ibu sekalian, kita mengisi dari halaman belakang seperti itu ya. Halaman identitas, kemudian kita isi halaman dari lampiran-lampiran yang nantinya akan tersubmit perhitungannya di SPT Induk. Nah, yang berbeda di Cortex adalah akan ada formulir induk terlebih dahulu yang perlu kita lakukan pengisiannya. Pengisian ini nanti akan eh, terdiri dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, apakah pertanyaan ini sesuai dengan kondisi ideal dari perusahaan kita atau tidak. Di mana atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di induk SPT ini nantinya akan menentukan jumlah lampiran yang wajib kita isi untuk menyampaikan SPT tahunan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan nanti akan dimulai dari pengisian induknya dulu, pertanyaan-pertanyaan dulu. Kemudian lampiran-lampiran itu nanti ada yang memang secara mandatori wajib terisi, ada yang sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang kita isi itu muncul seperti itu. Jadi untuk SPT tahunan yang wajib harus ada adalah induk dan juga L2 dan L11 Bapak Ibu sekalian. Jadi L2 adalah terkait dengan daftar pemilikan dan yang mandatori wajib perlu kita isi selain L2 adalah L11B terkait dengan perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan perhitungan PPh. Kemudian yang berbeda, kalau kemarin sebelumnya di e-form ada sektor usaha di lampiran 8A Bapak Ibu sekalian. Nah, nantinya akan muncul di L1 Bapak Ibu sekalian. Di lampiran 1 nanti akan munculkan ikhtisar laba rugi dan juga neraca sehubungan dengan sektor usaha yang ada di kita seperti itu. Jadi nanti akan ada 12 pilihan sektor usaha, mulai dari umum sampai dengan sektor usaha pembiayaan, yang nantinya yang perlu kita isi adalah sesuai dengan sektor usaha mana yang ada di kita seperti itu. Kemudian untuk penghitungan dan pengisian dari koreksi fiskal dilakukan langsung di laporan laba rugi pada tiap akun. Jadi kalau dulunya koreksi fiskal di lampiran 1 ya Bapak Ibu sekalian ya, di lampiran 1 koreksi fiskal ini tidak langsung per pos-pos pembiayaan dan juga pos penghasilan biaya, tapi koreksi fiskal ada di pos tersendiri di bagian yang paling bawah. Nah, di nantinya di SPT tahunan koreksi fiskal itu nanti akan langsung nyambung ketika kita isi di lampiran laba rugi di L1, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jadi per pos, misalnya ada biaya A, biaya B, seperti itu, nanti ketika kita mengisi ikhtisar laba rugi, ketika kita mengisi pos-pos pembiayaan di situ, langsung bisa kita lakukan penyesuaian terhadap koreksi fiskal apabila itu ada, seperti itu. Ini yang berbeda, kemudian yang berbeda kembali, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan daftar harta pada lampiran perhitungan biaya penyusutan dan amortisasi fiskal nanti akan dipecah per kelompok aset. Jadi kalau dulu tidak dipisah per kelompok aset, untuk saat ini nanti akan ada pemisahan per kelompok aset, kelompok 1, 2, dan sebagainya. Permanen, tidak permanen, dan sebagainya. Dan kemudian yang berbeda kembali adalah nanti akan ada data yang bisa muncul secara otomatis pre-populate sepanjang datanya ada seperti itu. Tapi data pre-populated ini juga masih akan bisa dilakukan editable untuk penyesuaian. Mana yang bisa diperhitungkan, mana yang bisa kita pergunakan, dan sebagainya. Nanti tetap akan ada data yang bisa kita edit. Baik itu tambahkan, edit, maupun kita hapus. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, poin-poin perubahan sebetulnya hanya di bagian-bagian ini, perubahan besarnya. Yang berubah kemungkinan besar adalah bagaimana cara kita melakukan pengisian. Seperti itu. Nah, kita, Bapak Ibu sekalian, akan berkenalan dengan induk SPT tahunan PDN. Jadi, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, SPT tahunan PPH, dari mana kita akan muncul, nanti tentu saja di menu SPT kita, setelah pemberitahuan, kemudian kita pilih dengan SPT tahunan, seperti itu. Kemudian di induk SPT tahunan PPH dan yang ada di Cortex, Bapak Ibu sekalian, yang mandatori akan muncul
adalah secara default yang muncul pada formulir kosongan adalah induk SPT, L2 terkait dengan daftar pemilikan. Kalau L2 ini dulu di e-form ada di lampiran 5 ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada daftar pemilik saham, pemilik modal, dan juga ada daftar penyertaan modal. Dan juga selain L2 akan ada L11 yang secara default dan mandatory akan muncul di formulir kosongan. Seperti itu. L11B terkait dengan perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan sesuai dengan PMK 169 dan juga Per 25 tahun 2017. Induk Bapak Ibu sekalian, untuk SPT induk, bagian yang paling awal muncul adalah header. Seperti halnya SPT tahunan, header ini akan mencakup terkait dengan identitas SPT yang akan kita siapkan. Jadi SPT ini nanti untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak berapa, status apakah dia SPT normal dan ataukah pembetulan seperti itu, dan kemudian periode pembukuan yang ada di kita, apakah Januari sampai Desember secara umum atau metode periode pembukuannya seperti apa, ini sesuai dengan profiling di registrasi di data kita ya seperti itu. Jadi header untuk yang data terblok otomatis muncul datanya sebagaimana alur di daftar profiling kita yang ada di Cortex Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk header itu juga sesuatu yang baru terkait dengan pilihan metode pembukuan atau pencatatan yang kita gunakan untuk menyampaikan SPT tahunan kita. Jadi secara default seharusnya metode pembukuan itu adalah metode pembukuan Excel accrual. Dalam hal bahwa kita sudah menyampaikan permohonan dan juga pemberitahuan untuk menggunakan pembukuan sel kas, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa untuk melakukan pemilihan, melakukan pembukaan sel kas untuk menyampaikan SPT tahunan kita seperti itu. Nah, ini terkait dengan informasi umum terkait sel kas, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan metode perhitungan yang dapat kita gunakan berdasarkan sistem tunai. Jadi baru dapat dicatat sebagai penghasilan ataupun biaya ketika ada arus kas keluar masuk seperti itu. Sesuai dengan PMK 81 tahun 2024, pemberitahuan penggunaan metode stelsel kas sudah harus disampaikan paling lambat 3 bulan sejak terdaftar atau di akhir tahun pajak, dan pemberitahuan harus disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu untuk header. Kemudian untuk seperti yang tadi sempat tertampil di SPT induk Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada bagian A sampai bagian J seperti itu. Untuk bagian A, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan identitas wajib pajak, ini akan terisi otomatis berdasarkan profiling kita yang ada di Cortex Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ada ketidaksesuaian, silakan dilakukan perubahan data seperti ini. Kemudian untuk yang B terkait dengan informasi laporan keuangan. Nah, informasi laporan keuangan Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama adalah kita akan diminta untuk melakukan pemilihan terkait dengan sektor usaha kita. Jadi apakah dia termasuk sektor umum, pabrikan, perdagangan, atau pembiayaan, ini silakan kita pilih. Dan pilihan kita di pertanyaan pertama di poin B ini nantinya akan menentukan lampiran satu kita, apakah menggunakan lampiran 1A atau lampiran yang lain, seperti itu. Sesuai lampiran satu ini nanti akan muncul sesuai dengan sektor usaha yang kita pilih di pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan akuntan publik, laporan keuangan kita, apakah dia diaudit atau tidak. Sehubungan dengan misalnya kita diaudit, maka harus ada penyampaian opini auditor seperti apa, dan juga identitas dari akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan kita. Ini ketentuan berdasarkan Per 11 2025, Bapak Ibu sekalian. Ini juga sama, itu untuk bagian B. Jadi yang bagian A identitas, bagian B terkait dengan laporan keuangan kita, bagian C nanti akan terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak.
Jadi, apakah kita memperoleh penghasilan final dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak? Pertanyaan-pertanyaan ini juga nantinya akan mempengaruhi akan ada lampiran tambahan yang perlu kita isi apabila terdapat isian ya dan tidaknya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagian C, yang pertama, apakah kita memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang bersifat final. Kemudian apabila kita menjawab iya, nanti Bapak Ibu sekalian akan ada pertanyaan kedua, pertanyaan 1B. Apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Seperti itu. Kalau tidak, nanti kita akan langsung ke skip di pertanyaan berikutnya. Apakah kita menerima penghasilan final? Dan kemudian pertanyaan ketiga, apakah wajib pajak menerima penghasilan atau yang tidak termasuk sebagai objek pajak? Ini dasar hukumnya di per 11, Bapak Ibu sekalian. Ini juga lampiran per 11, Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila kita menjawab tidak di pertanyaan 1A, dia akan langsung pindah ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita menjawab di pertanyaan 1A, kita akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan 1B, apakah iya atau tidak, seperti itu. Kalau pertanyaan 1A ini kita jawab dengan tidak, otomatis nanti akan muncul perhitungan umum pajak penghasilan di bagian D. Kalau ini kita masih menampilkan bagian C, Bapak Ibu sekalian ya. Sedangkan kalau kita menjawab pertanyaan 1A iya, kemudian 1B juga iya, karena kita mendapatkan penghasilan final ini semata-mata hanya dari penghasilan berdasarkan peredaran bruto tertentu, maka untuk perhitungan di bagian D setelah ini, di bawahnya, nanti akan otomatis secara mandatori perhitungan bagian D akan terblok, tertutup seperti itu. Terkait dengan penghasilan final dan tidak final, Bapak Ibu sekalian, eh, terkait nanti akan memunculkan di lampiran 4. Kalau kita menjawab ketika kita menerima penghasilan final untuk peredaran bruto tertentu, dia akan menambah satu lampiran lagi di lampiran L5 untuk penghasilan final yang bukan dari peredaran bruto tertentu, dia akan menambahkan di L4. Jadi ketika kita mengisi jawaban ya, L4 bagian A harus kita isi, lampiran 4 bagian A harus kita isi, dan juga lampiran 4 harus kita isi dalam hal kita memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Dasar hukumnya sama terkait dengan per 11, Bapak-Ibu sekalian. Ini secara teknik, nanti akan kita coba praktekkan bersama, seperti itu. Ini terkait dengan penghasilan yang dikenakan final, Bapak-Ibu sekalian, tidak ada ketentuan yang baru seperti itu. Untuk slide lengkapnya, Bapak-Ibu sekalian, akan ada link yang nanti bisa kita sampaikan di akhir, Bapak-Ibu sekalian, nanti akan silakan dibaca secara lengkap. Ini bagian C terkait dengan penghitungan bukan objek pajak. Nah, bagi Bapak-Ibu sekalian yang menjawab bahwa tidak terdapat penghasilan final sehubungan dengan peredaran bruto tertentu, nanti akan memunculkan perhitungan pajak penghasilan secara umum di bagian D ini, seperti itu. Nilai ini nantinya akan secara otomatis untuk perhitungan penghasilan neto fiskal, penghasilan neto fiskal, Bapak-Ibu sekalian, nilai ini nanti akan secara otomatis muncul ketika kita isi sesuai dengan lampiran 1 sesuai sektor usaha yang kita pilih, seperti itu. Jadi lampiran 1 itu terkait dengan rekonsiliasi laporan keuangan, laporan laba rugi dan juga neraca, seperti itu. Jadi kalau ini secara otomatis akan terisi ketika kita sudah mengisi lampiran 1. Kemudian di bagian D, penghitungan pajak penghasilan, akan muncul pertanyaan keempat yang otomatis keluar saat kita mengisi lampiran 1. Kemudian di bagian 5-nya, Bapak Ibu sekalian, akan ada pertanyaan terkait
Apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto? Kalau jawabannya tidak, maka otomatis di poin kelima ini akan terblok. Secara mandatori tidak akan bisa kita isi. Tapi dalam hal kita isi iya, nantinya akan memunculkan lampiran baru lagi yang harus kita isi supaya nilai di poin D5 ini muncul, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan fasilitas sehubungan dengan penanaman modal, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada kewajiban untuk mengisi lampiran 13A. Seperti itu. Ini terkait dengan pengurangan penghasilan neto sehubungan dengan penanaman modal, fasilitas pengurangan PPh atas penanaman modal. Jadi sesuai dengan pasal 31A Undang-Undang PPh. Nanti silakan dibaca sendiri. Di poin pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di bagian penghitungan pajak penghasilan, di pertanyaan berikutnya, pertanyaan 6, apakah kita memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja lapangan, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu? Ini kalau kita jawab tidak, secara mandatori ini juga nilainya pasti akan 0, tapi kalau kita jawab iya, Bapak Ibu sekalian, nanti akan memunculkan lampiran 13B yang wajib kita isi, di mana pengisian poin ke-6 ini nanti secara otomatis akan sama sesuai dengan isian di lampiran 13B yang sudah kita isi, seperti itu. Nah, dalam hal tidak terdapat fasilitas-fasilitas ini, Bapak Ibu sekalian, nanti akan memunculkan, akan beranjak ke pertanyaan berikutnya, penghasilan neto setelah fasilitas pajak, seperti itu. Ini terkait dengan fasilitas pengurangan penghasilan bruto sehubungan dengan penyelenggaraan PKL, pemagangan, dan juga pembelajaran. Nanti silakan Bapak Ibu dapat dibaca di materi sendiri. Kemudian di pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-7 di bagian D penghitungan PPh, Bapak Ibu sekalian, nanti akan memunculkan nilai dari penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak, di mana nilai ini merupakan nilai D bagian poin keempat dikurangi dengan bagian D poin kelima dan juga bagian D poin ke-6, seperti itu. Secara kalkulasi, nilainya akan secara otomatis akan muncul, Bapak Ibu sekalian. Di bagian D8, Bapak Ibu sekalian, nanti akan memunculkan pertanyaan berikutnya. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Apabila tidak, nanti akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Tapi kalau iya, di bagian 8, Bapak Ibu sekalian, nanti kita diarahkan untuk mengisi lampiran 7 terkait dengan penghitungan kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya, di mana nilai di poin D8 ini juga secara otomatis akan muncul ketika kita sudah melakukan pengisian lampiran 7 terkait dengan penghitungan kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Untuk poin 9, PKP, penghasilan kena pajak, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengisian secara otomatis terkait dengan penghitungan poin 7 dikurangi dengan poin 8. Jadi penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pengurangan penghasilan bruto, setelah pengurangan penghasilan fiskal, kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal, inilah yang kemudian akan menjadi dasar pengenaan penghasilan kena pajak kita, seperti itu. Di bagian 10, Bapak Ibu sekalian, akan ada pertanyaan, apakah kita memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu? Kalau jawabannya tidak, berarti kita akan diarahkan untuk mengisi tarif pajak mana yang akan kita pergunakan. Jika kita pilih iya, maka kita wajib mengisi lampiran 13B. Masih di formulir yang sama ya, 13B, sama seperti pertanyaan ke-6 tadi. Jadi silakan diisi untuk di 13B. Nilainya ini akan muncul sehubungan ketika kita mengisi di lampiran 13B, Bapak Ibu sekalian. Di pertanyaan 11 terkait dengan pilihan kita menggunakan tarif yang sama, tarif yang mana? Apakah menggunakan tarif pasal 17B 22%? Apakah tarif fasilitas pasal 17 ayat 2B atau tarif
sebagaimana pasal 13 1E atau tarif pajak lainnya. Nah, untuk di poin 12 ini secara otomatis akan mengkalkulasi terkait dengan tarif pajak yang kita pilih di poin 11 dengan penghasilan kena pajak yang telah dikurangi dengan fasilitas pengurangan pajak bruto tertentu. Seperti itu. Jika di poin 11, Bapak Ibu sekalian, di poin tarif itu kita mengisi pasal 31E, Bapak Ibu sekalian, nanti akan memunculkan lampiran 8 terkait dengan penghitungan fasilitas pengurangan PPh wajib pajak badan dalam negeri berdasarkan pasal 31E. Seperti itu, Undang-Undang PPh. Nanti akan otomatis memunculkan lampiran 8. Kemudian di bagian E, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan pengurang PPh terutang. Pengurang PPh terhutang terdiri dari kredit pajak. Jadi apakah kita memiliki kredit pajak di luar negeri? Kalau jawabannya iya, maka dia akan diminta untuk mengisi lampiran 3 terkait dengan daftar pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Jika jawabannya tidak, Bapak Ibu sekalian, maka nanti akan diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya di poin ke-15, surat tagihan pajak. Ini untuk angsuran PPh, Bapak Ibu sekalian, dalam hal kita memiliki angsuran PPh pasal 25, kolom ini akan secara otomatis berdasarkan data pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan akun 41112600. Jadi mestinya poin ke-14 ini, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu poin yang merupakan pengisian pre-populated ya. Sepanjang pengisian kita sesuai untuk tahun pajak 2025, kemudian kita isi dengan menggunakan kode 41112600, mestinya poin 14 ini akan secara umum, secara otomatis mengkalkulasi nilai angsuran PPh pasal 25 kita yang sudah dilakukan pembayaran. Seperti itu. Nah, di poin 15 Bapak Ibu sekalian, poin ini akan free text karena dapat kita isi secara mandiri terkait dengan STP PPh pasal 15 tahun pajak terkait, seperti itu. Yang bisa kita isi adalah nilai pokok pajaknya saja. Sebagaimana kita ketahui, nilai STP ini biasanya selain terdiri dari sanksi, juga ada pokok pajaknya. Jadi sepanjang STP kita memuat pokok pajaknya, silakan di-compile, silakan dilakukan rekapitulasi di STP PPh pasal 25 kita itu apakah memperhitungkan nilai-nilai pokok pajak angsuran pasal 25. Kalau iya, silakan diperhitungkan di poin ke-15 ini. Seperti itu. Jadi nilai 15 ini berbeda dengan nilai 14, karena nilai 14 adalah untuk kode jenis setor 100, sedangkan di poin 15 ini untuk kode jenis setor 300, hanya kita perlu melakukan pemisahan kembali apakah si kode 300 ini kita bayarkan seluruhnya apakah merupakan pembayaran atas sanksi administrasi atau bunga atau memuat juga pokok pajak. Jadi silakan nanti diinventarisir kembali sepanjang di STP pasal 25 pembayaran dengan kode 300 kita juga memuat pokok pajaknya, silakan nanti pokok pajaknya dipisah untuk kemudian kita lakukan pengisian di poin 15 ini. Seperti itu. Kemudian di bagian E, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan berikutnya, apakah kita memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan? Kalau jawabannya tidak, nanti akan ada perhitungan bagian F, kurang atau lebih bayarnya. Tapi kalau kita menjawab ya, maka akan ada kewajiban untuk mengisi daftar fasilitas pengurangan PPh badan di lampiran 13, bagian C, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk yang ini terkait dengan tax holiday untuk fasilitas pengurangan PPh badan. Itu untuk perhitungan pengurangan PPh Bapak Ibu sekalian di bagian E. Untuk bagian F, kita langsung akan memperhitungkan terkait dengan PPh kurang atau lebih bayar. Untuk
kurang atau lebih bayarnya di poin pertama adalah terkait dengan PPh kurang atau lebih bayar, di mana nilai ini semestinya merupakan nilai kalkulasi otomatis sehubungan dengan pengisian PPh catatan kita dikurangi dengan kredit pajak dari pihak lain, kemudian dikurangi juga dengan angsuran PPh pesawat terima, dikurangi dengan pokok pajak yang kita bayar melakukan STP seperti itu, dan juga pengurangan fasilitas PPh badan. Jadi poin D17 ini secara otomatis akan mengkalkulasi seharusnya seperti itu. Kemudian akan menimbulkan pertanyaan D17B, Bapak Ibu sekalian. Kita akan diminta menjawab apakah ada keputusan persetujuan mangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana PMK 81, Bapak Ibu sekalian. Kalau iya, maka nanti kita akan mengisi jumlah pajak yang dapat ditunda atau diangsur sesuai dengan surat keputusan persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak. Kalau tidak, otomatis nilai di 17B akan 0, seperti itu. Kemudian poin 17C adalah nilai kalkulasi dari 17A dikurangi 17B. Kemudian untuk poin 18, apakah PPh kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibutuhkan. Nah, ini mungkin tidak ada di daftar perubahan yang di awal tadi ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu cukup familiar dengan konsep SPT yang berlaku di Per 11 tahun 2025, Bapak Ibu sekalian, maka sejatinya perubahan mekanisme pembetulan SPT di Per 11 2025 tidak hanya terkait dan menyangkut SPT PPN saja, tapi perubahannya di Per 11 ini ketika kita melakukan pembetulan ini juga mencakup pembetulan SPT tahunan PPh kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nggak ada di konsep SPT sebelumnya. Di e-form atau e-filing atau yang sebelumnya ya SPT, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengenal adanya pertanyaan poin ini terkait dengan PPh yang kurang atau lebih pada SPT yang dibutuhkan. Jadi ketika kita menyampaikan SPT pembetulan di Cortex sesuai dengan Per 11 2025, nanti akan ada perhitungan terkait dengan SPT yang kita betulkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagian di 18A ini akan terisi dalam hal SPT yang kita sampaikan merupakan SPT pembetulan. Baik itu pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini SPT normal, otomatis poin 18A BC ini tidak akan muncul seperti itu. Jadi mohon diingat dan juga jadi perhatian ketika nanti kita menyampaikan SPT pembetulannya nilainya, misalnya SPT pembetulannya merupakan SPT pembetulan lebih bayar yang lebih kecil, lebih bayar yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan SPT normal kita misalnya lebih bayar, maka SPT pembetulan kita akan memiliki status SPT kurang bayar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang perlu kita ingat karena ini konsepnya apa ya? Kita menyebutnya dan mungkin Bapak Ibu mengenalnya dengan konsep SPT delta seperti itu. Nah, ini terkait ketika kita melakukan pembetulan SPT, poin 18B adalah kalkulasi dari 17F dengan 18A kita, Bapak Ibu sekalian. Nilai ini akan otomatis keluar. Nah, untuk SPT yang lebih bayar Bapak Ibu sekalian, konsepnya masih sama. Jadi ketika SPT-nya lebih bayar, bisa dilakukan pengembalian melalui pemeriksaan atau pengembalian melalui pengembalian pendahuluan. Setelah terlebih dahulu, silakan lakukan pengisian informasi nomor rekening seperti itu. Nah, dalam hal ternyata rekening kita masih belum terdaftar atau belum ada, silakan nanti lakukan perubahan data di portal saya informasi umum untuk kita edit detail bank untuk memunculkan detail bank yang akan kita pilih saat kita menyampaikan SPT lebih bayar kita. Seperti itu. Karena ini pilihan rekening ini wajib diisi ketika kita menyampaikan SPT
lebih bayar, seperti itu. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini untuk induk berikutnya di bagian G terkait dengan penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, Bapak Ibu sekalian. Nanti di poin G akan ada pertanyaan nomor 20, Bapak Ibu sekalian, apakah kita merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh pasal 25? Silakan diisi ya atau tidak. Dalam hal diisi tidak, nanti akan memunculkan lampiran 6, Bapak Ibu sekalian, perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan untuk tahun berikutnya, seperti itu. Dalam hal iya, nanti ini merupakan untuk wajib pajak tertentu yang memang diwajibkan untuk menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25. Ini ada di SPT, bukan SPT sih, tapi ada di menu SPT pasal 25, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagian G tadi untuk penghitungan angsuran 25 tahun berjalan. Bagian H nanti Bapak Ibu sekalian untuk pernyataan-pernyataan transaksi. Apakah transaksi ini terkait dengan ada hubungan dengan istimewa dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country, apakah kemudian ada penentuan harga transfer terkait dengan transfer pricing, apakah terkait dengan perusahaan afiliasi. Nah, ini kalau misalkan memang ada ya seperti itu ya, nanti akan memunculkan di poin I atau J nanti terkait dengan lampiran-lampiran yang perlu kita submit, seperti itu. Kemudian bagian H masih terkait dengan pernyataan transaksi, apakah ada membebankan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal, kemudian apakah nanti ada biaya entertainment. Pernyataan-pernyataan ini juga nanti akan memunculkan lampiran-lampiran baru yang perlu kita isi. Misalnya kalau ada biaya penyusutan dan amortisasi yang kita biayakan, nanti akan memunculkan lampiran 9 terkait dengan biaya entertainment dan lain sebagainya, nanti akan ada lampiran 11 yang perlu kita isi. Masih di bagian H, ini terkait dengan lampiran-lampiran lain yang perlu kita isi terkait dengan transaksi-transaksi tertentu, apakah kita ada atau tidak. Seperti itu. Ini masih terkait dengan pernyataan transaksi. Nah, untuk yang terakhir, di bagian lampiran I, Bapak Ibu sekalian, ini yang bertanda bintang sebetulnya hanya satu. Yang bertanda bintang. Jadi yang wajib banget harus kita submit adalah terkait dengan laporan keuangan dan laporan keuangan yang telah diaudit. Jadi silakan nanti di attachment, diunggah di bagian I, seperti itu, untuk laporan keuangannya. Terkait dengan data yang lain, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya bukan tidak bertanda bintang sebetulnya, tapi dalam hal memang kita memiliki kewajiban untuk menyampaikannya, perlu kita unggah dokumen-dokumen terkait dengan transaksi-transaksi yang memang kita miliki, seperti itu. Misalnya laporan keuangan konsolidasi untuk PUT atau salinan pembayaran bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri, terkait dengan jenis penanaman kembali realisasi penanaman kembali untuk bentuk usaha tetap atau yang lainnya, seperti itu. Bukti zakat atau laporan dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif PPh tertentu seperti yang kita isi di poin 17 tadi, atau laporan bulanan yang lain, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu untuk lampiran Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir adalah bagian pernyataan, bagian J. Ini sama seperti penyampaian SPT pada umumnya. Jadi ini ada pernyataan apabila kita sudah mengisi, menyadari dengan betul bahwa SPT yang kita siapkan, SPT yang akan kita sampaikan adalah SPT yang benar, jelas, dan lengkap. Nanti silahkan klik pernyataan ini, kemudian isi identitas, jabatan dari nanti yang akan submit, kemudian kita bisa lakukan simpan dan konsep, dan juga bayar dan lapor. Seperti itu. Itu untuk pengenalan sekilas, paparan sekilas terkait dengan pengenalan SPT tahunan pajak penghasilan badan tahun 2025 melalui Cortex, Bapak Ibu sekalian. Yang pada umumnya dan pada prinsipnya sebetulnya tidak banyak berubah dengan
dokumentasi dan juga bahan-bahan apa saja yang perlu kita siapkan ketika kita menyampaikan SPT tahunan. Jadi nggak berubah antara IFOM dengan SPT Cortex pada umumnya. Hanya mekanisme pengisiannya saja yang tadi terdapat sedikit perubahan. Seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Untuk pengenalan SPT tahunan melalui Cortex, untuk apa saja yang perlu disiapkan, kurang lebihnya Bapak-Ibu sekalian adalah itu. Jadi nanti kompleksitas dari SPT tahunan yang perlu kita siapkan adalah sesuai dan juga sebagaimana kondisi real yang ada pada perusahaan kita, seperti itu, yang sesuai dengan kondisi kita. Jadi kalau ada transaksi tertentu nanti akan menunjukkan lampiran-lampiran tertentu, tapi kalau nanti tidak, semakin sederhana transaksi yang terjadi di perusahaan kita, yang memang nanti akan sederhana pula data dan dokumen yang perlu kita siapkan untuk mengisi SPT tahunan Cortex kita. Kurang lebihnya dari saya secara pribadi terkait dengan mengenal SPT PPH Cortex, Bapak Ibu sekalian, adalah tadi seperti itu. Untuk yang berikutnya, untuk lebih mengenal terkait dengan SPT Cortex, SPT tahunan PPH Badan di Cortex, nanti kita akan mencoba bersama secara teknis, secara sederhana ya, seperti itu. Nanti pengisiannya seperti apa sih? Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Ehud. Untuk sepenuhnya, saya teruskan dan saya sampaikan ke Mas Ehud. Silakan Mas Ehud. Baik, terima kasih Mas Pur. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya sudah cukup terdengar jelas? Bagus, jelas ya Bapak Ibu ya. Iya, sudah terdengar. Silahkan Mas Ehud. Baik. Terima kasih untuk materinya Mas Pur. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Purnomo ya Bapak Ibu ya bagaimana kita akan mengenalkan SPT tahunan PPH Badan yang akan kita laporkan perdana melalui Cortex. Baik Bapak Ibu, untuk tahap praktek ini supaya kita bisa bersama-sama melihat lebih jauh ya bagaimana SPT badannya itu sendiri. Ini kami coba akan menggunakan simulator ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang belum pernah mengakses simulator, itu bisa kita coba di googling saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketik saja simulator Cortex ya. Izin saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk tampilannya? Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu bisa langsung googling saja, diketik simulator Cortex seperti itu. Bapak Ibu bisa pilih yang paling atas di simulator Cortex. Kita akan klik dan akan tampil halaman seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk bisa mengakses simulator Cortex, belum muncul ya? Apakah sudah muncul? Belum. Mohon maaf, ini belum terlihat Mas Ehud. Oke, sebentar.
Oke, baik. Oke, baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Hilang lagi. Hilang lagi, Mas. Ini mungkin boleh dicoba share sekali lagi. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk materi nanti akan kami sampaikan di akhir sesi. Untuk share screen sudah terlihat. Kepada Mas Ehud, dipersilahkan. Baik, untuk suara saya sudah terdengar cukup jelas? Sudah terdengar jelas. Namun Oke, kameranya belum. baik. Oh ya, oke, kameranya Untuk juga sudah. ininya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi tadi Bapak Ibu tinggal googling saja ya Bapak Ibu, ketik simulator Cortex seperti itu. Nanti kita sudah bisa pilih yang paling atas nanti di tampilan Google itu. Nah, untuk bisa mengakses simulator terpadu Cortex ini, itu Bapak Ibu bisa memasukkan NIK masing-masing. Nah, di sini sudah ada petunjuknya yang tombol tanda tanya ini ya, Bapak Ibu bisa klik. Di situ kita bisa isikan NIK-nya. Kemudian untuk passwordnya, Bapak Ibu diklik kembali yang gambar tanda tanya ini. Nah, ini akan muncul kata sandinya, pajak tumbuh, Indonesia tangguh, seperti ini. Lalu tinggal kita klik login, Bapak Ibu. Tinggal kita klik login. Nah, di sini langsung muncul petunjuknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung diwajibkan melakukan impersonating. Seperti biasa ya Bapak Ibu ketika akan mengakses menu badannya, itu langsung klik impersonating saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah impersonating, biasanya kan sudah ada motif berwarna biru, you are currently impersonating, dan seterusnya ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu langsung saja mengakses menu surat pemberitahuan yang di pojok kiri. Kita klik. Nah, di sini juga langsung diberikan petunjuk ya Bapak Ibu, bahwa untuk konsep SPT tahunan PPH Badan ini nantinya akan terbentuk secara otomatis ketika sudah waktunya pelaporan ya Bapak Ibu. Mirip kayak SPT PPN ya. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, nah ini juga sudah tersedia untuk konsepnya. Bapak Ibu tinggal langsung klik tombol editnya saja. Nah, di sini kembali ada petunjuk ya Bapak Ibu, ada disclaimer. Untuk simulator ini terbatas untuk kegiatan edukasi dan pengenalan SPT tahunan PPH wajib pajak badan melalui Cortex. Kemudian untuk data yang tersedia di sini adalah data dummy dan tidak akan berpengaruh kepada data Bapak Ibu sekalian. Untuk simulator ini terbatas pada skenario untuk wajib pajak badan dengan kegiatan usaha perdagangan. Dan yang keempat, informasi yang disampaikan pada simulator ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Seperti itu disclaimer-nya. Kemudian untuk perubahan apa yang ada di SPT tahunan PPH Badan yang di Cortex ini, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Purnomo.
Jadi saya hanya mengulang saja, ada beberapa poin ini ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita lihat bersama-sama perbedaannya. Kita klik OK lagi. Nah, untuk default SPT, nanti ini juga sudah disampaikan tadi, nanti yang muncul pertama kali adalah lampiran L2 dan L11B. Apa itu isinya lampiran L2 dan L11B, nanti akan kita lihat secara langsung isinya seperti apa. Kita klik OK lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang lebih senang tutorial melalui video, itu juga sudah disediakan di sini. Ada link untuk tutorial simulator terpandu ini melalui YouTube ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa akses sendiri nanti. Kita klik OK. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin materinya juga nanti ada di www.pajak.go.id. Di situ juga nanti ada materi terkait pengisian SPI tahunan PPh Badan ini, di mana di situ sudah per sektor seperti itu ya Bapak Ibu, yang nanti bisa Bapak Ibu lihat. Kita klik OK lagi. Dan ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, ini boleh di screenshot dulu mungkin ya, karena nanti ini akan menjadi panduan kita dalam kita boleh praktek terkait dengan SPT tahunan PPh Badan ini. Tuntutan pajaknya 2025, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, simulator ini nanti menggunakan skenario badan usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan, seperti itu. Kemudian untuk peredaran brutonya, ini kita pakai yang tidak melebihi dari 50 miliar, dan nanti tarifnya akan menggunakan pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh. Di rule yang berikutnya, di skenario ketiga, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh itu tidak memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final sebagaimana dimaksud dalam PP 55. Jadi nanti kita tidak pakai tarif yang 0,5%. Kemudian tidak memperoleh fasilitas perpajakan pengurang penghasilan itu, tidak terdapat kerugian fiskal, tidak terdapat hubungan istimewa, kemudian tidak terdapat biaya entertainment dan seterusnya. Dan yang terakhir, tidak terdapat sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Jadi kita kasusnya sangat sederhana sekali ya Bapak Ibu. Nanti jangan khawatir kalau kita ada salah isi di bagian-bagian ini, nanti sistem akan memberikan notif berwarna merah seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ini ya, notif untuk kita bisa mulai simulasinya. Kita klik mulai simulasi. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh Mas Purnomo tadi, Bapak Ibu, nanti di sini yang muncul pertama kali ada lampiran 2 dan lampiran 11B. Apa isi lampiran 2? Lampiran 2 ini nanti isinya adalah daftar pemegang saham. Jadi kalau kita dulu di e-form itu juga ini kan secara default sudah ada ya Bapak Ibu, cuma kalau di e-form kita harus isi satu-satu. Jadi kalau di sini sudah pre-populated, nanti datanya akan tersedia sesuai dengan profil kita di Cortex. Kalau misalnya ada perubahan bagaimana, ini masih bisa diedit atau editable ya Bapak Ibu ya. Di tombol warna pensil ini bisa kita edit. Untuk pemegang sahamnya nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau pemegang sahamnya ada perubahan, itu harus dirubah melalui mekanisme perubahan data yang ada di Cortex seperti itu. Kemudian untuk modalnya nanti bisa Bapak Ibu isikan di sini berapa modalnya. Misalnya kita isikan 500 juta gitu ya. Modal di store-nya ini bagiannya 50-50 dan dividennya misalnya kita isi 100 juta seperti itu. Kita klik simpan. Yang nomor 2 juga sama ya Bapak Ibu, kita isikan saja. Tadi bagian modalnya 50-50%. Jadi ini sama, saya isi 500 juta dan ini 50 dan dividennya sama, saya samakan 100 juta. Seperti ini, lalu kita simpan Bapak Ibu. Dalam setiap tahapan ini kita bisa simpan ya, biar nggak hilang datanya gitu. Nah ini untuk yang lampiran 2. Untuk lampiran 11B nanti di sini isinya adalah penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Ini kita ngisinya nanti tidak apa-apa Bapak Ibu, karena ini sebenarnya hanya tambahan saja. Kita kembali ke induk Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah melihat ada 2 lampiran yang akan tersedia secara default ketika kita akan mulai mengisi ya Bapak Ibu, ada L2 dan L11B. Berikutnya, di sini untuk tuntutan pajak, status, dan periode pembukuan ini akan tersedia otomatis sesuai profil kita. Untuk metodenya nanti kita pilih ya, kita akan pakai yang default yaitu berbasis akrual, karena kalau kita kas tadi harus mengajukan dulu ya Bapak Ibu tadi. Lalu setelah kita pilih metode pembukuannya, kita klik posting SPT Bapak Ibu.
Nah, kalau di simulator ini ada opsi prefill terkait dengan bukti potong ya Bapak Ibu. Tadi juga saya sempat cek di pertanyaan, ada yang nanya apakah untuk bukti potong bisa pakai impor kayak e-form itu ya, atau bagaimana. Nah, di sini Bapak Ibu untuk bukti potong yang dibuat melalui Cortex akan tersedia secara pre-populated, jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu entry lagi. Ini misal saya pilih yang 5 bukti potong dan kita klik pilih gitu ya. Nah, prefilnya disimpan. Kemudian kita masuk ke bagian bawah lagi, yang di bagian A ada identitas wajib pajak. Ini juga akan terisi otomatis sampai dengan NPWP dan nomor telepon ya Bapak Ibu. Jika ada data yang tidak sesuai, silakan Bapak Ibu melakukan perubahan. Kemudian untuk informasi laporan keuangan yang bagian B, kita kembali ke bagian B ya. Nah, di sini ada pertanyaan sektor usaha, laporan keuangan pada lampiran 1. Nah, pilihan yang ada di nomor 1 ini, B1 ini Bapak Ibu, nanti akan menentukan jenis laporan keuangan yang akan kita isi. Sesuai skenario tadi, kita akan memilih yang perdagangan ya Bapak Ibu. Kita pilih perdagangan. Kemudian ada pertanyaan, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Misalnya tidak, maka akan seperti ini. Kita bisa lanjutkan, tapi jika iya, nanti Bapak Ibu kalau di SPT yang sebenarnya nanti akan mengisi opini gitu ya, wajar tanpa pengecualian misalnya, dan nanti Bapak Ibu juga akan diminta mengisi NPWP kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, misalnya ini kita anggap laporan keuangannya sudah diaudit seperti itu ya. Nah, jika kita sudah mengisi di bagian B ini Bapak Ibu, maka kalau kita gulirkan ke atas lagi, akan muncul lampiran baru yaitu L1C. Kita akan coba langsung buka saja ya. L1C ini isinya adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, karena ini kita tadi memilihnya perdagangan, di sini sudah langsung muncul, judulnya adalah rekonsiliasi laporan keuangan dagang perusahaan dagang ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengisinya Bapak Ibu? Kita akan coba yang laporan laba rugi. Nah, di bagian ini sudah tersedia akun-akun standar Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu isi, disesuaikan dengan laporan keuangan yang Bapak Ibu miliki, seperti itu. Sebagai contoh, kita akan mengisi penjualan domestik atau peredaran brutonya. Kita klik tombol pensil yang di sebelah kiri. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Purnomo ya Bapak Ibu bahwa untuk pengisian laporan keuangan ini nantinya per akun akan sudah mengakomodasi terkait dengan apakah penghasilan yang akan kita isi ini di dalamnya sudah ada non-objek pajak, dikenakan PPh final, tidak final, kemudian ada juga penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif, seperti itu. Jadi dalam satu akun nanti ya, kita per akun mengisinya, per akun laba rugi ini akan kita isi dan kita sesuaikan masing-masing. Kita ambil contoh untuk yang nilai komersialnya kita isi 5 miliar misalnya. Karena tadi di skenario di bawah 50 miliar ya Bapak Ibu, kita coba isi 5 miliar saja. Apakah ada yang non objek pajak? Kita anggap tidak ada. Kemudian juga tidak ada yang dikenakan PPh final ya Bapak Ibu. Jadi yang tidak final ini atau yang nanti akan masuk perhitungan kita samakan 5M seperti itu ya. Apakah ada penyusunan fiskal positif maupun negatif? Ini untuk sementara kita anggap tidak ada dulu Bapak Ibu. Kita klik simpan. Nah, di sini ada info seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa nilai yang akan kita entry, kita masukkan di sini, di dalamnya sudah ada nilai komersial, nilai tidak termasuk objek pajak, PPh yang bersifat final, objek pajak tidak final, penyesuaian fiskal positif, negatif, kode penyesuaian fiskal, dan nilai fiskalnya. Jadi langsung ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah berhasil mengisi penjualan domestik. Misalnya kita juga akan mengisi terkait dengan HPP ya Bapak Ibu, karena ini perusahaan dagang. Untuk retur kita anggap tidak ada ya, penjualan bersih, nanti tetap di 5M. Dan kita akan coba isi di HPP-nya. Misalnya untuk pembelian, kita isi 1M gitu ya. Untuk yang lain-lain, kita anggap default ya Bapak Ibu tidak ada dulu. Ini sama, nanti ada notif seperti itu. Nah, pembelian. Kemudian kita isikan untuk persediaan awal dan akhirnya ya. Misalnya ini saya isi 500 juta.
Dan kemudian untuk persediaan akhirnya saya isi sama ya, 500 juta juga. Nah, ini untuk bagian penjualan dan HPP ya Bapak Ibu sudah kita isi. Sehingga nanti untuk laba kotornya akan muncul nilai sebesar 4 miliar ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke beban usaha ya. Ini asumsinya kita tidak ada pendapatan lainnya ya. Kita anggap nol untuk pendapatan lainnya. Kemudian kita masuk ke beban usaha. Misalnya kita isi yang bagian gaji. Sama ya Bapak Ibu, untuk yang beban ini juga nantinya Bapak Ibu bisa merinci ya dari nilai komersialnya, misalnya gajinya kita anggap 500 juta gitu. Itu juga bisa dirinci apakah ada penyusian fiskal positif, negatif, seperti itu. Ini kita asumsikan tidak ada dulu ya Bapak Ibu ya, sama. Kita klik simpan. Lalu kita isikan untuk biaya yang lain, misalnya biaya transportasi gitu ya. Ini angkanya bebas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri. Kita klik simpan. Kemudian misalnya kita juga ada beban umum dan administrasi ya, yang paling sering. Kita isi 500 juga gitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu misalnya. Oh, kebanyakan ya. Kita bisa edit dulu. Nah, seperti ini kita cek kembali dan laba rugi sebelum pajaknya 2,9 M ya Bapak Ibu ya. Kita bulatin aja biar pas gitu ya. Misalnya di beban transportnya saya tambahkan jadi 200 juta. Dan nanti di sini akan ada laba ruginya sebesar 2,8 M ya Bapak Ibu ya. Nanti disesuaikan sendiri, Bapak Ibu boleh pakai angka yang berbeda, tidak harus sama ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu untuk cara pengisian laba ruginya. Jadi sudah tersedia akun-akun yang bisa kita isi, kita sesuaikan dengan laporan keuangan yang kita punya seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan mengisi di bagian laporan keuangan yang neraca Bapak Ibu ya, atau posisi keuangan. Nah, di sini misalnya yang saya isi yang kas atau setara kas, saya isi 1 M gitu ya. Kemudian yang lainnya tidak saya isi. Untuk aset tidak lancarnya misalnya kita punya bangunan gitu ya, tanah dan atau bangunan nilainya 1 M ya. Kemudian kita masukkan akumulasi penyusutannya. Misalnya ini asumsinya kita gedungnya baru berdiri di 1 Januari 2025 gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau 5% berarti kan 50 juta ya. Nah, seperti ini. Nanti untuk jumlah asetnya akan kita dapati angka 1,9 M yang terdiri dari kas, setara kas 1 M dan bangunan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Berikutnya untuk kolom utang, ini saya isi misalnya 800 juta gitu ya. Dan nanti sisanya akan masuk ke modal ya Bapak Ibu ya. Berarti ini saya isi 950 aja, pas. Modalnya nanti 1 M gitu ya. Nah, jadi yang jumlah aset dan liabilitas dan ekuitasnya sudah balance gitu ya. Kalau sudah selesai kita klik simpan ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai kita akan kembali ke induk lagi. Nah, tadi laporan keuangan juga sudah kita isi. Kita tadi sampai di bagian B ya Bapak Ibu ya. Lalu di bagian C, ini terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. Seperti tadi skenarionya, ini kita jawab tidak semua ya Bapak Ibu ya.
Nah, kalau kita salah jawab, misalnya ya, nah nanti di sini akan ada muncul notif bahwa skenario simulator ini kita pilih untuk tidak ya, Bapak Ibu ya. Kita isi tidak semua. Nah, kita sudah masuk ke penghitungan PPh, Bapak Ibu. Untuk penghitungan neto fiskal sebelum fasilitas pajak tadi 2,8 M, ini sumbernya dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban tadi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian sumbernya dari lampiran 1 L1C tadi ya. Sudah kita isi, angkanya akan berpindah ke sini. Kemudian, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto? Ini tadi juga sudah disinggung jenisnya apa saja, dan di skenario ini kita jawab tidak ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 6 juga sama, kita jawab tidak juga. Penghasilan neto fiskalnya nanti tetap ya 2,8 M. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Tadi sesuai skenario juga kita jawab tidak. Dan penghasilan kena pajaknya apakah memperoleh fasilitas juga sama? Kita jawab tidak ya Bapak Ibu. Nah, ini yang menentukan Bapak Ibu di angka 11 bagian D, angka 11 ini kita akan memilih tarifnya Bapak Ibu. Nah, kalau kita pilih tarifnya itu tadi sesuai skenario kita pilih yang 31E ya Bapak Ibu ya. Kita pilih klik. Nah, di sini kan masih belum terupdate ya berapa ininya, berapa tarif pajaknya Bapak Ibu. Ini harus ada form yang kita isi dulu, yaitu lampiran L8. Kita kembali ke atas Bapak Ibu. Di sini muncul lampiran baru yaitu lampiran L8 ya. Nah, seperti ini. Ini harus kita isi terlebih dahulu Bapak Ibu. Di mana yang kita isi adalah jumlah peredaran brutonya. Kita akan isi tadi peredaran brutonya kita isi 5M ya tadi ya. Nah, seperti ini. Ini langsung kita simpan aja, nanti dia otomatis hitung seharusnya. Kita kembali ke induk Bapak Ibu. Nah, di sini kan belum muncul ya tarifnya. Supaya muncul tarifnya, kita refresh dulu Bapak Ibu. Nah, setelah kita refresh Bapak Ibu, tarifnya PPh terutangnya akan muncul senilai 320 juta sekian ini Bapak Ibu. Nah, ini PPh terutang yang tadi sudah kita hitung dengan menggunakan tarif pasal 31E Undang-Undang PPh ya Bapak Ibu. Berikutnya kita masuk ke bagian pengurang PPh terutang. Nah, di sini Bapak Ibu di nomor 13, di sini ada pertanyaan apakah terdapat kredit pajak yang dibayar di luar negeri dan atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Misalnya kita coba jawab tidak, misalnya sistem mendeteksi bahwa memang kita sudah ada data yang pernah dipotong seperti itu ya Bapak Ibu melalui Cortex, itu akan muncul motif seperti ini. Sistem menemukan bahwa terdapat data mengenai pajak yang dipotong, harap periksa kembali jawaban Anda. Jadi kita akan pilih ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita pilih ya, nanti akan muncul lampiran baru lagi, itu lampiran 3, Bapak Ibu nanti kita lihat ke atas. Di sini angkanya masih 0 ya. Kita akan coba gulir kembali ke atas, kita lihat lampiran 3-nya, apa L3. Nah, di sini harusnya sudah ada angkanya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau tidak muncul, kita kembali ke induk dulu, kita coba posting ulang Bapak Ibu. Coba posting ulang, kita pilih. Lalu kita gulir ke bawah lagi ya Bapak Ibu. Apakah sudah muncul untuk utang pajaknya? Nah, ini Bapak Ibu. Di nomor 13 sudah muncul ya Bapak Ibu ya, Rp500.000. Ini sumbernya dari lampiran 3. Kita kalau mau lihat detail yang dipotong apa saja, kita klik lampiran 3 lagi. Nah, di situ akan muncul daftar pemotongan ya, daftar dipotongnya. Di sini seperti ini contohnya. Jadi ini terpre-populated ya Bapak Ibu, sudah otomatis dari sistem seperti itu. Kita simpan lagi. Kemudian kita kembali ke induk Bapak Ibu. Nah, setelah tadi kita mengisi di bagian kredit pajak ya, di bagian E, kemudian angsuran PP pasal 25 tadi juga sudah diinfokan bahwa ini akan terisi secara otomatis jika memang Bapak Ibu ada pembayaran angsuran PPh pasal 25 di tahun pajak yang sedang kita isi SPT-nya, yang 2025 misalnya gitu ya. Kemudian surat agen pajak, jika ada STP, nanti kita isi pokok pajaknya saja. Dan ini yang nomor 16, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan? Ini sama ya Bapak Ibu, sesuai skenario tadi kita jawab tidak dulu. Itu ya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian F.
BPH kurang atau lebih bayar, itu 17A ini akan terisi otomatis yang angkanya terdiri dari PPh terutang dikurangi dengan jumlah kredit pajak tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi di bagian 17B-nya, di F17B ini, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Ini sama ya, kita jawab tidak saja. Yang lain nanti akan terblok seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu mengisi lagi gitu. Nah, di contoh ini status SPT-nya adalah kurang bayar ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mengisi informasi rekening kalau kurang bayar seperti itu. Lalu kita turun kembali ke bagian G, penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Ini akan ada pertanyaan ya. Apakah wajib pajak merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh pasal 25? Ini sama, kita jawab tidak saja. Nanti di sini akan 0 ya, tidak ada isian lagi kalau kita jawab ya. Nah, nanti akan ada isian lagi nanti ya Bapak Ibu. Kita harus mengisi laporan penghitungan PPh pasal 25 seperti itu. Jadi kita jawab tidak saja untuk praktek kali ini. Kemudian untuk pernyataan transaksi itu di bagian H nomor 21A ini sama kita jawab tidak. Kemudian 21B juga kita jawab tidak ya. 21C sama kita jawab tidak juga. 21D sama tidak. Nah, yang 21E ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Nah, tadi kan kita di neraca sudah mengisi akumulasi penyusutan ya Bapak Ibu ya. Jadi otomatis ini kita jawab iya gitu. Nah, kalau kita jawab iya, ini nanti akan muncul lampiran lagi, lampiran 9 Bapak Ibu. Kita kembali ke atas ya. Kita kembali ke atas. Kita coba lihat di lampiran 9. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mengisikan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di mana di sini tersedia data fasilitas untuk impor ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah ada yang bertanya juga terkait penyusutan dan amortisasi itu apakah nanti bisa impor? Bisa ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti akan tersedia cara impornya seperti apa nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jenis daftar penyusutan dan amortisasi fiskal yang kita isi itu dikelompokkan per kelompoknya ya Bapak Ibu. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sesuai tahun penyusutannya ya, kelompok 4 dan kelompok lainnya. Karena tadi di neraca kita mengisi gedung, bangunan ya, bangunan permanen, maka kita akan coba mengisi yang ini. Kita klik tambah Bapak Ibu. Kemudian kode datanya ini harusnya muncul ya. Kita klik tambah, disertanya kita isi untuk bangunan untuk usaha ya misalnya. Kemudian bulan tahun perolehannya, tadi asumsinya kita baru bangun gedungnya dan selesai di Januari 2025 seperti itu ya. Dengan biaya perolehan tadi 1M dan nilai sisa awal tahunnya masih sama ya karena belum kita susutkan di 1M. Metodenya kita pilih sama saja garis lurus juga antara yang komersial dan fiskal. Untuk penyusutan tahun ini tadi kan 50 juta ya kita isikan seperti ini. Kita simpan, nah nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Untuk pengisian daftar penyusutan ya, seperti dan amortisasi. Nah seperti ini, kita klik simpan kalau sudah selesai. Ya, sudah berhasil. Kita kembali ke induk Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di bagian H ya tadi. 21F itu kita jawab tidak juga. Kemudian 21G sama ya Bapak Ibu tidak. 21H juga sama tidak. Dan yang terakhir dividen terkait dengan memperoleh penghasilan dividen dan seterusnya ini juga kita jawab tidak Bapak Ibu. Nah, di sini terakhir di bagian I kita akan mengupload lampiran Bapak Ibu. Sebenarnya kalau nanti di SPT yang sebenarnya Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Purnomo itu daftar lampirannya ada banyak Bapak Ibu. Tapi yang wajib kita upload itu adalah laporan keuangan. Untuk yang lain itu kita sesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Misalnya kita akan upload lampiran keuangannya ya bebas ya ini namanya upload file sembarang saja. Kita klik unggah. Seperti ini Bapak Ibu.
Jika sudah, di bagian paling akhir, di bagian J, kita harus mencentang pernyataan. Dan jangan lupa kita harus mencantumkan jabatan yang melaporkan atas nama siapa gitu ya. Misalnya kita pilih direktur, seperti itu. Kemudian kita simpan lagi, sekali lagi. Kemudian kita klik bayar dan lapor. Karena ini status SPT-nya tadi adalah kurang bayar ya Bapak Ibu. Nanti akan ada informasi pemberitahuan seperti ini. Kita klik close. Nah, jika Bapak Ibu memang ada saldo deposit yang mencukupi, nanti juga sama dengan SPT masa yang lain ya Bapak Ibu. Itu akan ada pilihan apakah mau dibayar menggunakan deposit atau tidak. Nah, ini ya, kita asumsikan tidak ya Bapak Ibu, karena kita akan membuat billing baru. Nah, kita akan sampai di bagian tanda tangan dokumen. Ini sama dengan pelaporan SPT masa. Dan isi pakai kode otorisasi pajak. Dan untuk simulator ini, passphrase-nya ini ya Bapak Ibu ya, sama dengan password yang tadi. Kita copy aja, kita masukkan, kita klik cek, kemudian kita klik konfirmasi tanda tangan. Nah, sudah berhasil ya Bapak Ibu. Maka SPT yang tadi ada di konsep akan pindah ke SPT menunggu pembayaran Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul statusnya waiting for payment atau SPT menunggu pembayaran. Billingnya nanti sama ya dengan SPT masa, itu akan tercreate Bapak Ibu. Di mana billingnya kalau misalnya ada satu kejadian terus PDF billingnya nggak bisa kita download gitu ya. Itu kita bisa masuk ke pembayaran, kemudian kita pilih daftar kode billing yang belum dibayar. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk SPT yang badan yang tadi statusnya kurang bayar, akan muncul billingnya Bapak Ibu di sini ya. Nah, ini karena ini dummy, Bapak Ibu kita coba klik saja, klik bayar gitu ya. Maka akan otomatis dianggap sudah bayar ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang sebenarnya nanti Bapak Ibu harus ini ya, ada kode billing dan sebagainya yang harus Bapak Ibu setorkan gitu pajaknya. Berikutnya kita kembali lagi ke SPT. Maka SPT kita akan masuk ke SPT dilaporkan kalau sudah dibayar ya Bapak Ibu. Nanti di sini juga akan muncul tanda terimanya seharusnya seperti itu. Nah, statusnya sudah submitted, berarti kita sudah selesai melaporkan SPT BPH badannya seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk yang praktek melalui simulator ini. Mungkin nanti ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Dari saya cukupkan dulu untuk terkait praktek penyampaian SPT tahunan BPH Badan melalui simulator ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Intan ya. Baik, terima kasih kepada Mas Ehud dan Mas Pur atas materi dan praktik mengenai penyampaian SPT tahunan PPH Badan tahun 2025 melalui Cortex. Boleh Bapak Ibu kita berikan reaction applause-nya dulu. Oke. Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah menyimak paparan tadi, pasti sudah muncul beberapa pertanyaan. Oleh karena itu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita akan memasuki sesi tanya jawab sampai dengan pukul 11 lebih 25 menit. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh langsung disampaikan ke kolom Q&A. Dan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silakan untuk raise hand. Tadi kami lihat di Q&A sudah ada beberapa pertanyaan dan sudah dijawab pula oleh tim penyuluh di KPP Padia 2 Jakarta Selatan 1. Sekarang kita menuju ke raise hand dulu ya Bapak Ibu. Ini yang pertama ada raise hand dari Vanessa Rehata. Biasanya berapa? 3 bulan nggak bertemu. Dipersilahkan kepada Ibu Vanessa Rehata untuk menghidupkan kamera dan open mic. Oh, Bapak, Ya, mohon maaf. halo Bu. Silakan. Iya, nggak apa-apa. Kita kebetulan satu perusahaan, jadi ada beberapa orang di satu ruangan mengikuti training ini. Oke, baik. Saya Silakan. Hari, saya bareng dengan Ibu Vanessa. Saya mau nanya Bu, ini kan tadi untuk pembuatan billing itu kan tidak dilakukan secara terpisah ya. Jadi artinya kita mengisi keseluruhan SPT, lalu di akhir sebelum melapor kita mengenerate billing sama seperti SPT masa, PPN ataupun PPH dan lainnya gitu ya. Cuman yang mau saya tanyakan adalah
Semisal kalau kita ingin mengajukan permohonan perpanjangan SPT tahunan. Nah, biasanya kan saat kita mengajukan permohonan perpanjangan, jika memang perhitungan sementara kita menghasilkan kurang bayar, itu kan kita harus membayar terlebih dahulu ya. Nah, uh, itu pembuatan billingnya seperti apa? Gitu. Apakah nanti memang ada menu di Cortex tersendiri sama seperti menu SPT tahun ini atau bagaimana? Dan kemudian setelah kita melakukan pembayaran di saat kita melakukan permohonan, lalu nanti kan tentu di akhir kita juga akan tetap mengisi SPT tahunan di menu SPT tadi ini kan. Nah, saya melihat tadi tidak ada terlihat tempat kita mensubmit nomor NTPN, semisal kita sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu begitu. Nah, ini apakah nanti akan menjadi double create billing atau bagaimana? Secara teknisnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Hari. Mungkin langsung Ya. boleh ditanggapi kepada Mas Purnomo. Ya, Bapak mohon izin Mas Ehud atau mungkin teman-teman barangkali ada kesalahan informasi mohon dikoreksi. Tapi gini Bapak Ibu, kalau sehubungan dengan pembayaran terkait dengan perpanjangan penundaan ya, perpanjangan masa PSPT lah ya, perpanjangan untuk penyampaian SPT, Bapak Ibu sekalian, pembayarannya dilakukan dengan kode billing 411618 kode 200. Nanti ada di biro pembayaran mandiri. Mungkin kalau misalnya seperti itu, nanti untuk angsuran penundaan, sebentar ya, kita coba cek di layanan mandiri Bapak Ibu sekalian. Pembuatan layanan administrasi, kita coba cek dulu. Dimana? Oh iya. Nanti dicoba di layanan administrasi di LA 0802 08 Bapak Ibu sekalian. Itu untuk yang perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Kalau pembayarannya sekarang untuk kode billing itu ada pembuatan untuk kode billing deposit sehubungan dengan penundaan penyampaian SPT. Kodenya di 200 Pak, seperti itu. Mas Ehud atau Mbak Ugo mungkin atau teman-teman yang lain barangkali ada info terkait hal ini boleh disampaikan kalau perlu dikoreksi. Terima kasih. Baik, kepada Mas Ehud atau Mbak Wika mungkin ada tambahan? Baik, izin. Tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Purnomo ya Bapak, untuk pengajuan perpanjangan SPT nanti menunya berbeda ya Pak ya, jadi nggak pakai menu SPT yang tadi kita gunakan untuk praktek itu, tapi nanti lewat permohonan administrasi seperti itu. Jadi nanti seharusnya otomatis sudah ada pemisahan ya, bagaimana terkait billing dan sebagainya, seperti itu Pak. Ini Pak, yang mau saya tanyakan lagi tadi kan di perpanjangan kan kita tentu sudah melakukan pembayaran ya. Waktu kita mau perpanjangan, kalau misal perhitungan sementara kita menghasilkan nilainya kurang bayar. Nah, ini kan kita berarti artinya bikin billing mandiri, kita setor. Namun nanti kan di akhir kita tetap akan membuat penyampaian SPT tahunan yang melalui Cortex ini. Tadi kalau saya perhatikan tidak ada menu di mana kita untuk menginput
NTPN atas pembayaran yang sudah kita lakukan di awal, misalnya sebelum kita untuk pengisian ini. Nah, itu bagaimana ya? Takutnya kan begini, kalau misal menu itu tidak ada, ya kita 2 kali tarik billing, berarti kan 2 kali bayar, Pak. Kalau di e-form sebelumnya kan ada tuh kalau kita terakhir mau lapor di bagian akhirnya itu sebelum memasukkan token kan ada tuh bagian untuk kita memasukkan NTPN untuk BPN yang sudah kita bayarkan atau bill yang sudah kita bayar ya. Kalau di sini saya lihat sih tadi nggak ada ya. Apakah uh, ada tapi mungkin tidak tershow atau bagaimana? Baik, silakan kepada Mas Ehud maupun Mas Purnomo untuk tanggapannya. Baik, Pak, izin bantu jawab ya. Terkait nanti teknisnya seperti apa, nanti ini pertanyaan Bapak kami izin keep dulu ya, Pak ya. Nanti mudah-mudahan kami bisa dapat informasi yang lebih detail terkait teknisnya seperti apa untuk perpanjangan SPT, karena kalau untuk menunya kami belum bisa buka semua sih memang gitu. Mudah-mudahan nanti Oke. sudah ada solusi seperti itu, Pak. Izin kami keep Ya, dulu ya, Pak ya, untuk pertanyaannya seperti itu. boleh Pak. Saya boleh nanya satu lagi nggak Pak ya? Nih, untuk SPT ini udah kita bisa akses belum ya Pak ya di Cortex menu ini? Karena tadi saya agak tertarik dengan menu pre-populate PPH 23. Kalau saya lihat di sana kan di sana uh, datanya lumayan terperinci ya kalau kita mau melihat pre-populate atas pemotongan yang sudah dipotong oleh lawan transaksi kita. Di sana ada nama yang pemotong, NPWP, nilai, amount dan sebagainya. Kalau ini bisa diakses, karena saya mau pakai ini, saya mau melihat data-data pemotongan. Karena kalau saya mau lihat di menu yang lain di dokumen saya, yang biasa kan kalau orang motong kita kan kita ceknya di situ ya. Itu kan datanya sama sekali nggak bisa kita identifikasi ya. Ini yang motong siapa, nilainya berapa, apa siapa itu sangat sulit sekali. Kalau tadi saya lihat di menu SPT tahunan, wah itu bagus sekali sama seperti faktur pajak. Itu dan saya juga bahagia sih sebenarnya kalau misal menu tersebut bisa teraplikasi di menu BPPU gitu. Jadi mirip seperti faktur pajak masukan. Jadi kita kan lengkap ya datanya. Ada nama penerbit, NPWP, nilai, dan sebagainya. Itu memudahkan kita juga sih sebagai wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi. Ya, mohon izin untuk yang SPT tahunan PBB dan bagi kita yang memiliki tahun buku Januari Desember belum bisa, Pak. Yang sudah dibuka untuk mereka yang memang tahun bukunya sudah berakhir dan bisa menyampaikan SPT PPH tahun pajak 2025. Seperti itu. Oh, belum ya? Oke. Oke, baik. Begitu ya Bapak Hari. Ya, Kita cukupkan untuk pertanyaan pertama. Langsung kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ini ada atas nama Kenny Iswin. Dipersilakan untuk open mic dan menghidupkan kamera. Mohon izin untuk pertanyaannya boleh untuk dipersingkat agar nanti peserta lain juga memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung. Dipersilakan kepada atas nama Kenny Iswin. Ya, selamat siang. Untuk mic-nya saya nggak ada ya, jadi nggak bisa saya open kameranya. Untuk kameranya saya nggak ada. Saya mau tanya lebih ke ini ya, untuk impor daftar penyusutan amortisasi fiskal. Ini kan di e-form tuh saya ada kesulitan ya. Untuk jumlah aset sekitar 50.000 aset itu seharusnya kan bisa, tapi itu untuk memakan waktu berapa lama? Karena waktu saya di e-form, saya untuk masukin ini aja bisa 6 jam gitu.
gitu. Jadi saya mau tahu untuk di Cortex ini apakah sudah ada perubahan yang baik gitu untuk kita kedepannya juga nggak kesulitan. Lalu kalau di e-form saya kalau udah masukin daftar ini tuh saya udah nggak bisa ngapa-ngapa, nggak begitu bisa banyak melakukan yang lain karena saya pindah ke form lain pun itu akan memakan waktu bisa 15 menit untuk perpindahan itu. Jadi saya mau memastikan di Cortex ini apakah sudah dicoba untuk aset yang jumlahnya cukup banyak gitu. Seperti itu sih. Dan juga untuk errornya, karena waktu di e-form saya kalau error tuh saya nggak kelihatan. Pas saat submit baru error. Nah itu kan saya jadi mesti rombak lagi ya saya. Delete lagi, masukin lagi 6 jam gitu. Jadi saya mau tahu ke depannya gimana gitu ya. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Kenny atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Mas Purnomo maupun Mas Ehud untuk menanggapi. Iya, terkait dengan error, kemudian nanti aplikatifnya akan seperti apa, Ibu? Kita sampai sejauh ini, sebetulnya, sampai sejauh ini, yang kita gunakan untuk edukasi adalah sasaran tujuan kelas project ini sebetulnya adalah mohon izin adalah untuk menyampaikan pengenalan kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menyampaikan SPT tahunan, kemudian kita memberikan gambaran secara umum kira-kira peletakannya, mekanismenya akan seperti apa. Terkait dengan nantinya ketika akan ada error atau teknis pengisian, mohon izin memang itu di luar kemampuan kami untuk menjawab. Yang jelas itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun kami pernah mencoba, itu otomatis bukan data real Bapak Ibu sekalian. Itu adalah data dummy yang 11-12 mirip dengan simulator yang Bapak Ibu bisa pergunakan untuk praktek saat ini. Jadi mohon izin sekali lagi, kalau terkait dengan kode error, kemudian nanti time out dan sebagainya, apakah nanti akan terjadi seperti ini, seperti itu, mohon izin, itu di luar kapasitas kami untuk kemudian memberikan tanggapan ataupun jawaban. Mungkin akan ada banyak jawaban yang karena ini sesuatu yang baru ya, Mbak Ibu ya, mohon izin. Sesuatu yang baru, kemudian kita mendapatkan aplikasi baru, teknis yang baru, kita tahu kondisi Cortex seperti apa. Sampai sejauh ini, mohon izin. Mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan yang dalam hal ini bukan ranah kami untuk dapat memberikan jawaban yang mungkin akan sangat memuaskan untuk Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan apa yang Bu Kenny sampaikan, saya mohon izin juga mohon maaf besar-besarnya ini di luar kewenangan kami untuk bisa menjawab seperti itu. Terima kasih, mohon izin. Baik, begitu ya Ibu Kenny. Terima kasih atas tanggapannya Mas Pur. Untuk Mas Ehud sudah tidak ada tambahan ya Mas ya? Kalau tidak ada kita lanjut ke raise hand berikutnya. Ini ada dari atas nama Bapak Fauzi dari FMI. Dipersilahkan untuk menghidupkan kamera dan untuk open mic. Silakan Bapak. Bapak Ibu, izin bertanya. Yang pertama, suatu hal yang biasa ya di kita sebagai wajib pajak biasa pernah melaporkan SPT nihil Pak. Mungkin dalam kondisi suatu hal begitu ya Pak. Nah, apakah bisa diakomodir di Cortex? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam lampiran-lampiran SPT tadi yang sudah disajikan, mohon maaf tadi saya masuk agak telat. Apakah bisa diekspor dalam bentuk Excel yang memungkinkan kita bisa melakukan rekonsiliasi nih terhadap apa yang kita sampaikan dengan data yang seharusnya kita sampaikan gitu Pak. Nah, yang terakhir sebelumnya kita pernah mengkreditkan prepaid PPH ya. Di sana ribuan datanya, tapi di e-form kurang memfasilitasi atau terakomodir nih Pak. Selalu bentrok antara nomor bukti potong dengan perusahaan lainnya begitu Pak. Karena tergenerate nomor bukti potong itu kan random ya Pak, dari by system. Nah, itu selalu
bertabrakan gitu Pak. Sehingga kita menyiasati melaporkannya dengan membubuhi tambahan kode unik di belakangnya Pak. Mungkin dengan huruf A atau kode 01 dan sebagainya gitu Pak. Agar ini bisa diterima di e-form gitu Pak. Nah, kalau tadi kan saya bisa simpulkan untuk kredit pajak bisa terpopulate otomatis ya Pak ya. Dan belum ada template untuk impor manual, begitu ya Pak. Nah, bagaimana nih cara kita sebagai wajib pajak untuk merekonsiliasi tadi, apakah semua bukti potong itu sudah masuk atau belum gitu Pak. Sementara ya bisa saja kan by system seperti yang Bapak sampaikan tadi ini di luar dari kekuasaan Bapak Ibu. Begitu ya Pak, izin terima kasih Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Fauzi atas pertanyaannya. Mungkin silakan kepada Mas Ehud dan Mas Purnomo untuk jawabannya. Iya, untuk penyampaian SPT nihil tidak ada yang tidak mungkin Pak seperti itu. Tapi yang jelas nanti ketika kita membuat konsep SPT seperti itu, nanti akan ada lampiran-lampiran yang secara mandatori sudah harus diisi. Salah satunya L2 itu. Sepanjang nanti lampiran-lampiran pertanyaan yang kita jawab memungkinkan untuk menyampaikan SPT ini secara nihil, ya secara teknis kemungkinan itu bisa, kemungkinan itu ada seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk rekonsiliasi, mohon izin kalau nggak salah nanti mungkin bisa dibuka di Mas Ehud terkait simulasinya, simulatornya. Di situ di setiap di menu di lampiran untuk pengisian kredit pajak Bapak Ibu sekalian, di situ di atas hampir mirip ketika kita membuat konsep SPT yang lain, entah itu 21 atau unifikasi, di situ ada format ekspor Excel-nya Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan dicoba untuk melakukan rekonsiliasi dengan data Excel yang ada di lampiran tersebut seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Fauzi. Mas Ehud mungkin bisa menambahkan atau mungkin kita lihat screen yang tadi Bapak. Baik, Pak Fauzi ya tadi yang bertanya terkait dengan kalau yang pertama tadi sudah dijawab sama Mas Pur, yang sangat memungkinkan ya Bapak Ibu kalau mau lapor nihil ya, dengan catatan tentunya datanya sudah sesuai ya, karena kan beberapa data kita sudah terprekop ya seperti bukti potong tadi. Jadi kalau memang kenyataannya memang nihil ya tidak ada masalah Bapak Ibu nanti tetap bisa laporan nihil seperti itu. Lalu terkait dengan data yang bisa diimpor ya seperti itu, coba kembali saya buka ininya ya, simulator yang tadi. Ya mudah-mudahan nanti ada perbaikan Bapak Ibu ya, supaya nanti bisa ekspor juga ya. Saya coba share lagi. Apakah sudah terlihat kembali Bapak Ibu? Sudah, bisa Sudah ya, baik. dilanjutkan penjelasannya. Nah, kalau dari simulator yang sudah kita coba pada kesempatan ini Bapak Ibu, untuk di bagian bukti potong itu memang belum tersedia fitur untuk ekspor seperti itu. Jadi di sini memang langsung masuk datanya seperti itu. Dan kemudian tadi ke Pak Fauzi juga menanyakan apakah masih bisa impor manual seperti itu ya. Kalau untuk impor manual di sini belum tersedia ya untuk Pak Fauzi. Yang jelas kalau bukti potong itu sepanjang dibuat di Cortex otomatis seharusnya akan masuk ke sini seperti itu ya. Tapi bagaimana jika memang ada yang nggak masuk seperti itu di sini sudah disediakan menu untuk menambah secara manual atau key in seperti itu. Nah ini kita bisa klik tambah di sini ya, seperti itu. Nah kalau saya lihat dari simulator yang kita coba hari ini itu untuk menu yang tersedia untuk impor Excel itu baru di L9 yang terkait dengan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini ada logo Excel-nya Bapak Ibu ya, ada ekspor Excel. Nah, ini baru bisa di sini seperti itu. Untuk yang lain saya cek tadi belum bisa seperti itu. Itu Pak Fauzi jawabannya. Baik, begitu ya Bapak Ibu. Ini untuk selanjutnya apakah masih ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung? Mungkin kalau ada satu penanya terakhir yang secara langsung. Silahkan kalau ada raise hand. Kalau tidak ada, kita moving ke kolom Q&A dulu. Q&A. Tadi sudah ada banyak pertanyaan dan sudah diberikan jawaban oleh para tim penyuluh kami di KPP Madya 2 Jakarta Selatan 1.
Nanti apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, yang dikip tadi, nanti Bapak Ibu bisa melakukan follow up ke WA helpdesk kami. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab dari atas nama Yunianti Liana. Kalau pada saat pelaporan terjadi error dan terjadi keterlambatan penyampaian SPT badan, bagaimana dari DJP apakah akan tetap menerbitkan STP denda kepada WP? Mungkin boleh tanggapannya Mas Purnomo. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan keterlambatan, entah itu penyampaian SPT ataupun kemudian keterlambatan pembayaran, secara undang-undang gitu ya, kita kalau harus merunut seperti apa konsepnya, memang secara ketentuan, secara undang-undang itu sangat berpotensi untuk timbul STP. Terkait apakah nanti akan timbul STP atau tidak, ya nggak perlu dipikirkan dulu. Itu urusan belakangan seperti itu ya. Tapi kalaupun masih dalam batas bahwa SPT ini katakanlah memang disampaikan secara terlambat atau pembayaran dilakukan secara terlambat, sepanjang memang kita memiliki dokumentasi yang mungkin cukup seperti itu ya, dan memiliki alasan atas keterlambatan ini, masih ada mekanisme untuk melakukan pengajuan permohonan yang lain Bapak Ibu sekalian untuk menganulir status dari STP ini, seperti itu sih. Tapi yang jelas sih, kalaupun ada kewajiban untuk menyampaikan SPT, silakan disampaikan. Terkait ada STP dan sebagainya, itu mohon izin dipikirkan belakangan dulu saja, seperti itu. Tapi yang jelas, secara ketentuan, potensi diterbitnya STP itu pasti ada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin karena memang secara ketentuan itu potensinya ada, dan kemudian penerbitan STP itu memang secara ketentuan dan secara pengawasan seperti itu ya, nggak hanya diawasi di internal DJP, tapi juga dilakukan pengawasan pihak eksternal dalam hal memang STP ini sudah harus terbit. Mohon izin memang akan ada kemungkinan terbit seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau dalam hal bahwa kita memiliki alasan dan dokumentasi yang jelas, masih ada kemungkinan lain yang bisa kita ambil untuk dapat mengurangi atau membatalkan di STP ini sih. Seperti itu. Jadi kewajiban kita pokok apa, silakan disampaikan dulu saja. Kita coba untuk tidak memikirkan dahulu potensi-potensi yang akan timbul belakangan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mas Yahud mungkin tambahkan. Cukup sih Mas Pur, tadi sudah dijawab ya. Jadi memang kalau terkait apakah nanti ada tetap diterbitkan STP dan sebagainya ketika ada error, tentu itu juga kami juga tidak bisa langsung menjawab seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang nanti akan ada, apakah nanti ada kebijakan seperti apa juga kami juga belum tahu. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan Mas Pur, memang sebaiknya kita selesaikan dulu sih kewajiban kita seperti itu. Kita aja sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Purnomo dan Mas Ehud atas jawabannya. Ini untuk jam sudah menunjukkan pukul 11 lebih 25 menit. Pertanyaan Bapak Ibu yang di kolom chat sudah kami jawab, dan yang resen juga sudah habis ya Bapak Ibu. Jadi kita tutup sesi tanya jawab pada siang hari ini. Terima kasih kepada tim penyuluh dan Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab mengenai SPT tahunan PPh Badan tahun 2025 melalui Cortex. Meskipun dengan waktu yang terbatas, semoga bisa menjawab penasaran dan permasalahan Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu masih memiliki kendala, silahkan dapat mengunjungi kantor pajak atau menghubungi WA helpdesk kami di 0856 9309 0201 untuk melakukan konsultasi. Kemudian terkait materi, tadi sudah kami sampaikan melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu akses melalui link yang ada di kolom chat. Kemudian mohon izin kita dokumentasikan dulu kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu boleh untuk dihidupkan kameranya. Silakan Bapak Ibu.
Oke, sudah bisa Bapak Ibu, silakan. Mari Bapak Ibu yang belum dihidupkan kameranya, dihidupkan sebentar, mohon izin untuk dokumentasi. Kita mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Lanjut, halaman berikutnya, berikan senyum terbaiknya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin apakah ada pesan penutup dari Mas Purnomo maupun Mas Ehud yang ingin disampaikan? Atau sudah cukup? Baik, Mbak Intan, mungkin Bapak Ibu izin sekali lagi barangkali ya. Mohon izin, ini sesuatu yang baru untuk kita semua seperti itu ya, bukan cuma untuk Bapak Ibu sekalian, tapi untuk kami juga. Yang jelas kita sudah bisa mungkin sekedar belajar untuk mempersiapkan apa saja yang bisa kita perlukan untuk kemudian menyampaikan SPT tahunan. Kira-kira gambaran umum yang dapat kami sampaikan adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kira-kira untuk menyampaikan SPT tahunan ya kurang lebih tata cara dan sebagainya akan seperti itu. Mungkin memang dalam hal aplikasinya masih banyak kekurangan, mohon izin. Semoga dalam batas waktu hingga nanti awal tahun depan masih ada yang bisa dilakukan oleh tim pengembang untuk dapat memperbaiki kebocoran sana sini terkait dengan aplikasi, sehingga semoga nanti ketika dia sudah harus bisa digunakan oleh tahun pajak semua secara masif di tahun 2026 nanti,